Wah, ada sepui. Mango, what's the good? Nanti soalnya tadi ada girlfriend tuh. Oh iya, gak saya mas, ada kereta api. Lagi di nama tram. Mango, we can do this. Wah, ada train. Ringan. Oh yes, Martin. Look at the bus. Hey, be careful, Wallen. He said. Oh, bukan ini sudah. Apa? Siapa ada rezekiku? Oh yo, gozaimasu. Oh. Terus sorry, ada gahang je. Tapi sudah ada je. Adik-adik, teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan ABR. Di sini juga ada pusat oleh-olehnya, yaitu kaos garek. Barangkali yang mau nambah oleh-oleh untuk orang rumahnya dipersilahkan. Barangkali ada yang kurang, ada kelupaan. Ada toilet. Ah, di sini benar. Wah. Mango. We can do that. Cepat. We can believe you serious. Wah, di sini juga. Mango. Ah. Ini yes, boleh. Up the hill. Mango, what you can does it over the iPod or phone wallet. Oh, ayam mancung yang bagus. Wah, biar kita ke Mr. Sli. Yo man, Semua penduduk bisa, yang ada petugasnya. Semua penduduk yang ada petugasnya bisa, silakan. Hey Doraemon, I have just decided you Doraemon this. Bahan-bahan ya have the candi pohon putih has destroyed. Candi Prambanan desu ka. Di sini ada stand sudah ada candi Prambanan. Jadi dia bisa destroy to the Alex and Jacob desu ka. Masih semangat ya? Masih dong semangat. Hari ini di pemerintahan Candi Prambanan. Tidak saja yang pernah berkunjung ke Candi Prambanan. Baik, nanti kita bareng-bareng di Candi Prambanan.
masuk ke dalam ruangan candi untuk melihat apa yang ada di dalam candi. Baiklah, sebelum kita masuk ke candinya, boleh bantu kita tentang Candi Prambanan. Tapi sebelumnya, kita sekarang ini berada di tempat wisata. Tempat wisata Prambanan ini mulai beroperasional pada tahun 1989. Ada 86 hektar luasnya dan di dalamnya terdapat 4 kompleks candi. Tidak hanya satu, ada 4 ya. 4 kompleks candi. Satu candi Hindu yang namanya adalah Candi Prambanan yang ada di pantai Candi Hindu. Kemudian 3 candi Buddha yang namanya Candi Lumbu, Candi Bodra dan Candi Srimugi, yang mana ketiganya letaknya ada di sebelah utara dari kompleks Candi Prambanan. Candi-candi di Prambanan antara Hindu dan Buddha itu letaknya saling berdekatan. Itu menunjukkan bahwasanya antara Hindu dan Buddha itu mereka tidak hidup saling berdampingan secara damai sejak zaman dahulu. Dan bahkan ada raja Hindu yang menikah dengan Buddha, yaitu Raja Ikatan yang membangun Candi Prambanan menikah dengan Pramoda Wardhani, anaknya yang membangun Candi Borobudur, cucunya yang membangun Candi Borobudur. Perkawinan campuran antara Hindu dan Buddha itu akhirnya melahirkan kebudayaan yang campuran juga yang disebut Candi Pelaosan. Itu satu kompleks candi, di dalamnya terdapat sebagian candi Hindu dan sebagian candi Buddha. Jangan disimpan kita, boleh dibayangkan. Itu adalah Candi Prambanan yang dibangun pada abad ke-9. Tepatnya pada tahun 856 Masehi. Dibangun oleh Raja Ikatan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Jumlah candinya ada 240 candi. Tidak sama dengan cerita atau legenda ya. Kalau dalam legenda adik-adik, saya itu tidak pernah mendengar juga jumlahnya ada 1000. Tapi faktanya berdasarkan sejarahnya, Candi Prambanan itu jumlahnya ada 240 candi. Dari 240 candi itu, saat diketemukan, semuanya dalam kondisi yang sudah rusak dan sudah hancur. Nah, rusaknya Candi Prambanan dikarenakan terkena letusan dari gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1006 atau abad ke-11, yang mana gunung Merapi itu letaknya ada di sebelah utara, di Sulawesi Utara, dan kompleks Candi Prambanan ini kurang lebih 23 km. Letusan yang sangat besar itu menyebabkan candi-candinya rusak, dan juga dinasti Sanjaya, dinasti yang membangun Candi Prambanan, mengalami keruntuhan. Akhirnya orang-orangnya melakukan perpindahan. Mereka tinggalkan tempat ini, mereka bergeser ke arah timur menuju ke Jawa Timur, dan di sana sudah dinasti yang baru, yaitu dinasti Isana yang berhidup. Kemudian candi itu ditinggalkan lama sekali, kurang lebih 700 tahun, baru diketemukan kembali pada tahun 1733 oleh orang Belanda yang bernama Cornelius Antonius Lund. Kondisi candinya saat diketemukan itu sudah tertutup oleh tanaman, tertutup oleh tumbuh-tumbuhannya dan rumputan. Kemudian sekitar tahun 1885 mereka melakukan pembersihan situs candi tersebut. Tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya dibersihkan, rumput-rumputan dibersihkan, dibuka. Kemudian mengelompokkan batu candinya. Oke. Kemudian dibersihkan. Setelah itu baru dilakukan penyusunan perdebatan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kok bisa tahu candi itu seperti itu? Nah, sebelum mereka menyusun ulang candi, mereka melakukan penyusunan percobaan, mencocokkan dari satu potong batu ke satu potong batu yang lainnya. Karena apa? Karena mereka tidak menemukan foto untuk gambar candi nama dengan candi Suruto. Mereka tidak mempunyai pasti. Jadi mencocokkannya hanyalah satu potong batu dicocokkan ke satu potong batu yang lainnya. Sangat sulit memang. Tapi ada petunjuknya. Ternyata di setiap potong batu di sisi dalamnya itu ada sentiasa. Yang mana kalau
Mereka diizinkan menambah dengan batu baru dengan catatan tidak diperbolehkan membuat kebiang dan membuat patok di dalam ikan keamanan. Batu baru tersebut hanya batu polos yang di dalamnya dan di pinggirnya itu diberi paku untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Oke, ya. Kemudian halamannya dibagi menjadi tiga, halaman bawah tengah dan atas. Halaman bawah tidak ditemukan tadi, halaman tengah ditemukan 220 pasang, halaman atas ditemukan 16 ikan. Kita ambil zona, terus nanti kita impor ke Indonesia. Wah, ini bahan-bahan nih. Biar ada destroy itu. Wah, Oke, boleh. Ada. Dadah. Again. 1, 2, 3. TKP segitiga, mulai.